Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahma Kurnia Wulandari dengan NIM 112011110 dari kelas 1 Aprikom Statistik STIE Bank BBD Jateng. Guna memenuhi tugas mata kuliah Aprikom Statistik, kali ini saya akan berbagi mengenai cara pengolahan data melalui SPSS dan penyajian data dengan mengerjakan soal pada latihan 2, yang merupakan tugas pertemuan ketiga. Pertama, pada latihan 2, kita diminta mencari data dari 25 dosen STIE Bank BBD Jateng, di antaranya nama, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, status. Status di sini saya menggunakan status aktivitas, dan dapat kita lihat datanya sebagai berikut. Kemudian, buka aplikasi SPSS, maka tampilannya akan seperti ini. Dan mari kita input datanya ke variabel view. Variabel yang pertama, nama. Pada bagian name, kita ketikkan saja nama. Lalu type, kita pilih string karena tidak berkaitan dengan angka. Weight kita isi dengan 40 atau sesuai dengan jumlah karakter nama. Desimal kita nolkan, label kita isi dengan nama dosen. Values kita nonkan, missing juga nonkan. Column kita isi 40. Align kita isi left. Measure kita pilih nominal. Row kita pilih input. Kemudian variabel yang kedua, yaitu jenis kelamin. Pada name kita ketikkan saja gender. Type kita pilih numerik, weight kita isi 8, desimal kita nolkan, label kita isi jenis kelamin, values kita isi yang pertama, yaitu laki-laki, lalu kita add, value yang kedua, perempuan, lalu kita add, lalu kita OK, missing kita nonkan, column kita defaultkan, align pilih right, measure kita pilih nominal, row kita pilih input. Variabel yang ketiga yaitu usia. Pada name kita ketikkan usia, type kita isi numerik, weight kita defaultkan, desimal kita nolkan, label kita isi dengan usia, value kita nonkan, missing juga nonkan, column defaultkan, align right, measure kita pilih scale, row kita pilih input. Variabel yang keempat yaitu tingkat pendidikan. Pada name kita ketikkan pendidikan, type kita pilih numerik, weight kita defaultkan, desimal kita nolkan, label kita isi dengan tingkat pendidikan, value kita isi yang pertama S2, lalu add, value yang kedua S3, lalu kita add, lalu kita OK, missing kita nonkan, column defaultkan, align right, measure kita pilih ordinal, row kita pilih input. Variabel selanjutnya yaitu bidang keahlian. Pada name kita ketikkan keahlian. Type kita pilih numerik, width kita defaultkan, desimal kita nolkan, label kita isi dengan bidang keahlian, value kita isi yang pertama akuntansi, lalu kita add, value yang kedua kita isi manajemen, lalu add, OK, missing kita nonkan, column kita isi 8, align kita right, measure kita isi dengan nominal, row kita pilih input. Variabel yang terakhir yaitu status aktivitas. Pada name kita ketikkan status, type
numerik, width kita isi 10, desimal kita nolkan, label kita isi dengan status aktivitas, lalu value kita isi yang pertama yaitu aktif, lalu kita add value yang kedua yaitu izin belajar, lalu kita add value yang ketiga tugas belajar, lalu kita add oke. Missing non count, column kita isi 10, align kita right, measure kita pilih ordinal, lalu kita input. Setelah itu dilanjutkan mengisi pada data view. Yang pertama itu ada Pak Agung Hendra Kusuma. Gendernya laki-laki, kita isi 1, usia 33 tahun, pendidikan S2, keahlian akuntansi, status aktif, lalu yang kedua ada Vika Asmi, gender laki-laki, usia 40 tahun, pendidikan S2, akuntansi, status aktif. Kemudian yang ketiga ada Bukres, gender perempuan, usia 45 tahun, pendidikan S3, akuntansi, aktif. Lalu ada Bu Khairina Izati, gender perempuan, usia 32, tingkat pendidikan S2, keahlian akuntansi, status aktif. Yang kelima ada Bu Mekani, gender perempuan, usia 48, pendidikan S2, akuntansi. Statusnya izin belajar. Yang selanjutnya ada Bu Meta, gender perempuan, usia 46, pendidikan S2, akuntansi. Statusnya tugas belajar. Kemudian ada Pak Muhammad Yusuf, laki-laki, usia 52, S2, akuntansi. Statusnya izin belajar.
Dan begitu pun seterusnya hingga data yang terakhir. Jika semua data sudah diinput ke data view, maka hasilnya akan seperti ini. Berikutnya, pada poin pertama, kita diminta menentukan min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, variance, koefisien kurtosis atau tingkat kemiringan, dan squeness atau tingkat keruncingan untuk variabel usia dosen. Caranya, pada menu data view, kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih Deskriptif Statistik, lalu Frekuensi, kemudian masukkan usia, variabel usia, selanjutnya klik Statistik dan centang pada bagian min, median, mode, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, squeness, kurtosis. Min menunjukkan rata-rata dari masing-masing variabel semua responden, median menunjukkan titik tengah data, modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam suatu range statistik, standar deviasi menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel, minimum menunjukkan nilai terendah dari suatu deretan data, maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari suatu deretan data, ukuran squeness adalah nilai squeness dibagi dengan standar error squeness, nilai kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standar errornya. Setelah itu kita klik continue dan klik OK. Maka akan muncul output lengkap seperti berikut. Yang pertama ada tabel statistik di mana terdapat beberapa hasil pengolahan seperti N menunjukkan jumlah data yang diproses yaitu 25 data dan missing 0. Kemudian min-nya 43,40, median 46, modusnya 31, dan seterusnya hingga minimum 28, maksimum 61. Kemudian output selanjutnya yaitu tabel frekuensi di mana terdapat beberapa hal sebagai berikut. Frekuensi menunjukkan jumlah responden yang memiliki umur tertentu. Misalnya umur 28 ada 1 orang, umur 30 ada 1 orang, umur 31 ada 3 orang, dan begitu seterusnya. Kemudian persen menunjukkan persentase dari jumlah data yang memiliki tinggi tertentu, kemudian valid persen dan kumulatif persen. Yang jika di total frekuensi itu ada 25, persen itu 100%, valid persen juga 100. Poin kedua, kita diminta membuat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Pada menu data view, kita klik menu Graphs di atas, kemudian kita pilih Legacy Dialog, lalu Bar, lalu kita klik Summarize for Group of Cases pada data in Card R, lalu kita klik Define, kemudian masukkan variabel bidang keahlian ke kategori Axis, kemudian pilih Percent of Cases pada bar Represent, kemudian klik Title, kemudian kita isi subtitle dengan grafik batang, persentase dosen berdasarkan
keahlian. Bidang keahlian maksudnya. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul grafik batang pada lembar output seperti berikut. Dan agar persentase masing-masing bidang terlihat jelas, kita klik saja 2 kali. Kemudian klik data label mode. Kemudian kita klikkan pada grafik. Ya, maka akan terlihat persentase masing-masing bidang keahlian, di mana akuntansi sebesar 52% dan manajemen sebesar 48%. Lalu kita close. Poin ketiga, diminta membuat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Caranya hampir sama. Pada menu data view, kita klik menu graph di atas. Kemudian kita pilih legacy dialogs. Kita klik bar. Lalu data in card R, kita pilih summaries for group of cases. Kita klik define. Kemudian masukkan variabel tingkat pendidikan. Maaf, ini kita reset dulu. Kemudian masukkan variabel tingkat pendidikan ke kategori axis. Kemudian pilih percent of cases pada bar represent. Kemudian klik title. Kita isi subtitle dengan grafik batang. Persentase lalu kita continue dan klik OK. Maka akan muncul grafik batang pada lembar output seperti berikut. Nah, sama seperti tadi, agar persentasenya terlihat lebih jelas, kita bisa klik 2 kali pada grafik, lalu kita klik data label mode, klikkan pada grafik. Nah, sudah terlihat tingkat pendidikan S2 itu memiliki persentase 88% dan tingkat pendidikan S3 itu sebesar 12%. Lalu kita close. Berikutnya, poin 4, kita diminta membuat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Caranya, pada menu data view, kita klik menu graph, lalu legacy dialog, lalu pie, lalu kita pilih value of individual cases, kita define, kemudian masukkan variabel usia ke kotak /represent, pilih variabel pada /label, kemudian klik bidang keahlian, kemudian masukkan ke /label, klik title, lalu isi subtitle dengan diagram rata-rata usia dosen.
lalu kita continue, lalu kita OK. Maka akan muncul grafiknya pada lembar output. Nah, agar lebih jelasnya bisa kita klik 2 kali pada bagian grafik, lalu klik data label mode di atas kiri, lalu arahkan kursor ke grafik dan klik. Ya, sudah terlihat masing-masing usia yang diwakilkan dengan masing-masing warna. Kemudian kita close. Ya, untuk warna biru dengan usia 33 tahun, bidang keahliannya yaitu akuntansi. Merah, usianya 40 tahun, bidang keahlian akuntansi. Warna hijau, akuntansi juga, dan seterusnya. Hingga yang terakhir, umur 36 tahun dengan bidang keahlian manajemen. Dan poin terakhir, kita diminta membuat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Caranya, pada menu Data View, kita klik menu Graphs di atas, lalu kita pilih Legacy Dialog, lalu kita pilih Line, pilih Values of Individual Cases, kita klik Define, masukkan variabel usia ke dalam kotak Line Represent, kemudian pilih variabel pada kategori label, dan klik tingkat pendidikan, dan pindahkan ke kategori label. Kemudian klik title, lalu isi subtitle dengan diagram rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Lalu kita continue, lalu klik OK, maka akan muncul grafiknya pada lembar output. Nah, seperti biasa, agar lebih jelas, bisa kita klik 2 kali, lalu klik data label mode. Ya, sudah terlihat umurnya masing-masing, lalu kita close. Nah, dari beberapa poin yang sudah kita cari, dapat kita lihat hasilnya seperti ini. Lalu, jika sudah selesai, bisa kita save dengan klik File, lalu Save As. Kita ketikkan file name, yaitu output tugas Applikom Statistik 3. Lalu kita klik Save. Setelah lembar output kita save, kita bisa save data view dengan cara klik File, lalu Save As, lalu kita rename, kita beri nama tugas 3 Applikom Statistik. Kemudian kita save. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai cara pengolahan data dengan SPSS dan penyajian data. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.